Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di pertemuan ketiga kali ini, kami dari kelompok 2 akan melaksanakan presentasi dengan judul Laporan Laba Rugi Komprehensif. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Ika Wulandari, NPM 201010404002. Yang kedua, Josin Sitinjak dengan NPM 2010104008. Dan yang ketiga, Ayu Yuliana dengan NPM 2010104079. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian. Laporan laba rugi komprehensif adalah salah satu laporan keuangan yang mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Laporan laba rugi komprehensif akan menggambarkan sumber penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, serta jenis biaya yang harus ditanggung perusahaan dalam kegiatan perusahaan. Nah, dengan melihat selisih antara pendapatan dan juga biaya ini, maka dapat ditetapkan berapa sih jumlah laba ataupun rugi suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Fungsi laporan laba rugi komprehensif berguna untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dalam menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Laporan laba rugi komprehensif sering digunakan oleh beberapa pengguna. Yang pertama, investor. Investor menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan di masa lalu sebagai input penting dalam memprediksi laba dan arus kas di masa depan, yang kemudian dijadikan dasar untuk memprediksi harga saham dan dividen perusahaan di masa depan. Yang kedua, kreditur. Kreditur menggunakan laporan ini untuk memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman. Yang ketiga, manajemen. Laporan laba rugi komprehensif dipandang penting bagi investor dan kreditur, maka sudah sepatutnya bagi manajemen juga berkepentingan terhadap laporan laba rugi komprehensif ini. Selain itu, banyak perusahaan menetapkan besar bonus yang diberikan kepada manajer berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai target laba. Keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Perlu diingat bahwa laporan ini disusun dengan asumsi dan kebijakan tertentu sehingga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, hasil laporan dari penghasilan dan beban tidak bisa diukur dengan andal, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan laba rugi lainnya. Yang kedua, penghasilan atau laba yang dilaporkan akan berpengaruh dengan jenis metode akuntansi yang digunakan, sehingga beda metode hasilnya pun berbeda. Yang ketiga, hasil penghitungan penghasilan dan beban diharuskan melibatkan pertimbangan atau judgement dari pihak manajemen. Elemen laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama, penghasilan atau income, yaitu peningkatan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang sehingga terjadi peningkatan modal selain berhubungan dengan kontribusi dari pemegang saham. Unsur utamanya pendapatan dan keuntungan. Pendapatan terbentuk dari aktivitas sehari-hari dari sebuah perusahaan dan merupakan akibat dari beberapa bentuk seperti penjualan, honor, bunga, dividen, dan sewa. Sedangkan keuntungan terdiri dari keuntungan penjualan aktiva jangka panjang dan keuntungan tak terduga atas penjualan sekuritas. Yang kedua, beban-beban atau expense, yaitu penurunan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk penurunan atau pelepasan aktiva atau peningkatan utang sehingga terjadi penurunan modal selain berhubungan dengan kontribusi dari pemegang saham. Unsur utamanya beban dan kerugian. Beban umumnya terbentuk dari aktivitas sehari-hari perusahaan dan beberapa bentuk seperti harga pokok penjualan, depresiasi, sewa, gaji dan upah, serta pajak. Sedangkan kerugian terdiri dari perubahan restrukturitas dan kerugian tak terduga atas penjualan sekuritas. Total laba rugi komprehensif dibagi menjadi 1 komponen laba rugi, 2 komponen pendapatan komprehensif. Komponen ini terdiri dari perubahan dalam surplus
revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud, keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang tidak diakui, keuntungan dan kerugian yang timbul atas penjabaran laporan keuangan entitas asing, keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan dan yang dikategorikan tersedia untuk dijual, bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka nilai arus kas. Laporan laba rugi komprehensif. Pertama, bentuk laba rugi komprehensif bentuk tunggal adalah penyajian laporan laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lain periode berjalan disajikan dalam satu laporan laba rugi komprehensif. Dalam PSK 1 revisi 2019, penyajian laporan keuntungan diatur mengenai posisi minimum yang harus disajikan, yaitu pendapatan, biaya keuangan, biaya bagian laba rugi dari entitas dan ventura yang dicatat menggunakan metode ekuitas, beban pajak, jumlah laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan keuntungan kerugian setelah pajak dari pelepasan aset dalam rangka operasi yang dihentikan. Laba rugi komponen pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan menurut sifat, bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura yang dicatat dengan metode ekuitas. Total dan terakhir total laba rugi komprehensif. Berikut adalah contoh laporan laba rugi bentuk tunggal. Laba rugi komprehensif bentuk ganda. Jika perusahaan menggunakan format laporan bentuk ganda, maka perusahaan menyiapkan dua laporan. Laporan pertama yaitu laporan laba rugi periode berjalan, dan laporan kedua yaitu laporan laba rugi komprehensif yang berisi laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lainnya. Laporan kedua dimulai dengan angka rugi periode berjalan. Pos minimum yang harus disajikan dalam laporan laba rugi terpisah ketika menggunakan format bentuk ganda, yaitu pendapatan, biaya pendanaan, beban pajak, laba rugi, bagian laba rugi atau entitas dan ventura yang menggunakan metode ekuitas, jumlah laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan keuntungan kerugian setelah pajak dari pelepasan aset dalam rangka operasi yang dihentikan. Yang tidak disajikan dalam laporan laba rugi terpisah kemudian disajikan dalam bentuk laporan kedua, yaitu laporan laba rugi komprehensif. Seperti berikut laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama disajikan pada yang sebelah kiri, lalu kelanjutannya ada di sebelah kanan. F. Pengungkapan laporan laba rugi komprehensif. Terdapat beberapa kondisi pengungkapan terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif, yaitu ketika yang pertama, pos penghasilan dan beban berjumlah material, maka sifat dan jumlah harus diungkapkan. Yang kedua, terjadi penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto. Yang ketiga, terjadi penurunan nilai aset tetap. Yang keempat, pelepasan aset tetap. Yang kelima, pelepasan investasi. Yang keenam, operasi yang dihentikan. Yang ketujuh, penyelesaian tuntutan hukum. Yang kedelapan adalah pembalikan provisi. G. Penyajian operasi dihentikan pada laporan laba rugi komprehensif. Operasi dihentikan diatur dalam PSAK 58 revisi tahun 2009. Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dan operasi dihentikan. Maksud dari operasi dihentikan di sini adalah komponen dalam perusahaan yang dilepas dan dimiliki untuk dijual, yang biasanya merupakan yang pertama, lini bisnis yang mewakili lini usaha atau area geografi operasi utama yang terpisah. Yang kedua, bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah. Yang ketiga adalah akuisisi untuk dijual kembali, yaitu entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan untuk dijual kembali. Pada laporan laba rugi komprehensif, perusahaan menyajikan satu jumlah yang terdiri atas jumlah 1. Laba atau rugi operasi setelah pajak dari komponen operasi dihentikan.
Yang kedua, laba rugi yang diakui dari pelepasan operasi dihentikan atau penyesuaian karena pengukuran ke nilai wajar sebelum pelepasan. Selanjutnya, pada bagian catatan laporan keuangan atau laba rugi. Perusahaan harus menyajikan atau dalam mengungkapkan perincian analisis terhadap nilai tunggal tersebut ke dalam hal berikut. Yang pertama adalah pendapatan, beban, dan laporan sebelum pajak dari operasi dihentikan dan beban pajak terkait. Yang kedua adalah keuntungan atau kerugian yang diakui dari pelepasan operasi dihentikan atau penyesuaian karena pengukuran ke nilai wajar neto sebelum pelepasan dan beban pajak terkait. H. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang harus disajikan oleh perusahaan. Laporan perubahan ekuitas sering disebut juga sebagai laporan perubahan modal. Laporan ini menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas atau modal perusahaan antara awal hingga akhir periode pelaporan yang mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan. Untuk penjelasan materi dari kelompok kami kurang lebih begitu. Kami akhiri untuk penjelasan materi dari kelompok 2. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.